Halo semuanya, hari ini aku mau cerita pengalaman aku 2 minggu lalu ketika masuk IGD di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Bintaro. Ini semua gara-garanya adalah diare parah. Pokoknya mencret airnya banyak banget. Nah jadi awalnya tuh 2 minggu lalu tuh pas weekend tuh tiba-tiba aku pusing kepala berat gitu. Terus ya udah aku bawa tidur aja kan karena mikir mungkin capek atau lagi gak enak badan. Lalu besoknya meriang gitu dan aku cuma minum paracetamol. Nah Seninnya tiba-tiba itu aku mencret dan awalnya sih normal ya, sekali dua kali masih ada kayak pupnya, tapi ketiga tiga empat kali itu udah air semua dan itu masih berlanjut hingga malam. Aku sempat minum obat Cina gitu kan, tapi nggak gitu ngefek. Terus besoknya masih juga, dan itu kalau dihitung-hitung sehari bisa 8 kali, banyak banget memang. Dan aku tipikalnya memang belum pernah sih sampai yang pernah ngalamin mencret separah itu. Biasanya tuh kayak sehari 2 hari minum obat biasa yang di warung juga udah pasti kelihatan ada perubahannya gitu kan. Tapi ini tuh beda banget, dan rasanya itu perutnya agak aneh gitu, kayak kembung-kembung gak jelas. Lalu juga nafsu makan drop banget, dan udah pasti lemes sih karena ya gimana ya, keluar segitu banyak. Dan aku juga susah makan apa minum. Terus berasa banget di usus sebelah kiri bawah ini itu tuh kayak bergemuruh getar gitu loh, kayak orang kalau lapar kan keloncongan. Kalau ini kayak gitu bergemuruh hingga sampai ke anus gitu. Akhirnya karena nggak tahan, aku awalnya sih pengen nyari dokter umum gitu kan. Terus akhirnya ngecek di Halodoc, ada dokter umum yang buka konsultasi itu sore itu kebetulan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Ya udah aku langsung pesen janji gitu. Tapi sayangnya ternyata setelah bayar udah bikin konsul, rupanya nggak praktek. Lalu ditelepon rumah sakit, terus aku tanya lagi kalau dokter umum ada nggak. Terus mereka bilang oh ada, langsung aja ke IGD. Terus aku pikir dokter umumnya prakteknya di IGD. Tapi karena udah cemas gitu kan, sore itu banyak banget keluarnya. Dan kebetulan pas 2 kali pup terakhir itu ada bercak darah. Nah itu yang bikin aku panik dan langsung ya udah deh aku nyerah banget, aku nggak mau kayak gini. Langsung aku capcus ke IGD-nya Rumah Sakit Mitra Keluarga itu, dan langsung pendaftaran gitu kan. Dan aku sempat nanya sih bisa pakai asuransi nggak, dan dia bilang nggak, kebetulan punya aku tuh nggak bisa buat rawat jalan, cuma bisanya buat rawat inap. Tapi ya udahlah, yang penting aku apa sih itu ketemu dokter aja dulu karena udah lumayan panik kan, dan udah mulai rasa udah nggak bener banget badan ini gitu. Oke, ya udah habis itu masuk ke ruang IGD, udah langsung ditanya-tanya, diukur suhu, saturasi, tensi, semuanya bagus. Ada tes lab juga kayak darah lengkap, cairan, sama dianjurin tes feses gitu kan. Habis itu ya udah diinfus cairan, paracetamol sama pereda nyeri di perut gitu kan. Ya udah aku juga sampai istirahat di IGD sampai baring-baring gitu. Terus keluar hasil labnya nggak gitu lama sih, sejaman kayaknya. Hasilnya memang HB ku turun, mungkin yaitu karena ada tetesan darah. Lalu untuk cairan tubuh juga pasti ngedrop banget udah, makanya diinfus. Terus karena tadinya aku bilang ada darah, mereka yang nganjurin tes feses. Tapi setelah nunggu 3 jam di IGD malah nggak ada mencret sama sekali, sebel banget kan. Dan aku baru sadar aku tuh rupanya baru datang haid. Ya elah, itu kayak kena prank banget kan. Aku kira mungkin itu darah dari feses karena kebanyakan mencret, rupanya itu haid. Jadi aku pikir udahlah, aku balik aja ke rumah istirahat. Dan aku coba mungkin habis dari IGD dapat banyak obat kan yang dari suntikan infus, jadi aku pikir ya mungkin udah agak baik-baik aja. Besoknya aku rasanya pas bangun tuh memang udah lebih fresh sih,
rasa sakit yang di perut itu udah nggak ada, nafsu makan udah mulai ada kayak tenaga atau stamina selama beberapa hari ke depan. Dan kerasa juga sih kayak sehari itu bisa cuma 2 kali berdarahnya. Dan ya udah, karena aku juga lagi mens saat itu, aku bener-bener lebih banyak istirahat aja gitu kan. Dan akhirnya memang kelihatannya sih pulih gitu. Dan aku cuma minum obat obat-obat Cina kayak Wang Lensu, Pocai Pil, dan ya menurutku sih lumayan ya membaik. Tapi ternyata pas akhir pekannya lagi, tiba-tiba itu banyak lagi, dan itu kayak yang awal lagi gitu, yang sehari bisa 8 kali. Terus aku pikir, aduh ini nggak bener lagi, udah kambuh lagi. Aku balik lagi ke IGD. Orang di sana sih dokternya udah bilang kamu tuh harus rawat inap karena udah mulai kekurangan cairan gitu-gitu kan. Tapi lagi-lagi aku nggak mau, karena aku takut aja, cemas gitu kalau rawat inap. Terakhir dulu tuh opname di rumah sakit Tarakan itu sempat kayak aku malah kepikiran, stres karena juga nggak cocok gitu kan. Dan mungkin juga takut misalnya asuransi pun nanti nggak cover, gimana biayanya gitu-gitu kan. Apalagi yang IGD pertama itu habis 1,7 juta. IGD yang kedua ini yang pas aku panik lagi terus balik lagi ke sana, terus akhirnya tes feses itu semuanya dan obat-obatan akhirnya habis 800-an gitu. Nah di IGD kedua ini sempat tes feses dan hasilnya memang pup aku itu sudah berlendir gitu. Tapi untungnya nggak ada darah atau apa-apa sih. Memang kalau lendir ini di usus itu tuh emang ada gitu kan buat membantu melancarkan. Tapi entah kenapa di kasus aku itu mungkin entah dia kebanyakan, jadi dia bikin semua makanan yang aku makan tuh langsung kayak keluar gitu. Pokoknya sensi banget, nggak tahu deh. Aku juga bingung, kayaknya kalau dari makanan aku tuh makannya normal-normal aja, malah cenderung lebih bersih akhir-akhir ini karena pesannya kayak di GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan bukan yang makan warteg abang-abang jalanan gitu kan. Jadi kayaknya kalau dari makanan mungkin enggak ya. Jadi apa yang salah di ususku atau lambungku aku juga nggak ngerti, karena aku nggak punya lambung atau apa. Jadi aku makan tuh beneran teratur gitu. Tapi akhirnya setelah ini udah beberapa hari minum obat dari dokter itu, ke IGD juga udah 2 kali, dan aku pikir kayaknya ini beneran harus dirawat inap. Jadi ini aku lagi persiapan sih, sebenarnya persiapan mental. Rasanya sedih sih, sedih aja gitu karena sakitnya lama. Dan kayak banyak pekerjaan atau kegiatan jadi cancel gitu. Tapi ya udah, yang penting nanti besok rencananya mau rawat inap dan semoga cepat sembuh. Pokoknya itu aja dulu, sekian. Makanya kali ini bulan-bulan ini tuh nggak produktif banget karena lebih banyak istirahat. Ya semoga semuanya baik-baik aja. Ya pokoknya itu aja, doakan semuanya lancar-lancar. Nanti bakalan aku update lagi pas di rumah sakit. Itu aja, dadah, doain sembuh ya.